Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Thumma ala kulli man ittaba'a al-huda. Sahabat al-fadil, hadirat al-mukarramin yang kita takdimi, guru-guru kita, wabil khusus ayahanda kita semua, Ustaz Haji Muhammad Jazir ASP beserta seluruh keluarga besar Masjid Jogokaryan yang kita takdimi, Tuan Guru Sanat Bisona, Ustaz Bukman Hakim Habib Muhammad bin Anis, Ustaz Muhammad Faizal Hidayatullah, anggota Kokam, Ustaz Habib Ja'far Al-Jufri, Ustaz Habiboni, Ustaz Muhammad Rosyadi, para asatid yang tidak dapat kami sebut satu persatu, sesepuh kita, ayahanda kita semua di Masjid Jogokaryan, Bapak Dr. Andes Haji Jufri Arsyad yang terus setia membersamai kita, Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi seperti disampaikan Ustaz Jazir adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa untuk membolak-balikkan keadaan. 58 tahun yang lalu merah Kampung Jogokaryan, 58 tahun yang lalu lekra mementaskan patine Gusti Allah. Dan hari ini Jogokaryan seperti baju yang dikenakan Ustaz Jazir, seperti warna cat masjidnya hijau, menyejukkan bagi kita semua. Hari ini Jogokaryan menjadi magnet untuk kita semua hadir belajar bersama tentang dinil Islam, sampai juga belajar bersama tentang bagaimana seharusnya kita menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka mari kita bertakbir untuk itu. Maka Allah yang sama adalah yang kita yakini, Zat yang maha mudah baginya untuk mengubah keadaan kita, baik pribadi-pribadi kita ataupun negeri yang kita cintai ini. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha kuasa. Ketika dia berkehendak untuk menghancurkan Fir'aun, bahkan menenggelamkannya, maka bayi yang kelak akan menjadi Musa alaihissalam, yang akan menjadi sebab bagi kehancuran kerajaannya, yang akan menjadi sebab bagi tenggelamnya dia beserta seluruh bala tentaranya, Musa dibesarkan di dalam kamarnya Fir'aun, di dalam istananya Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala yang sama dan yang kita ibadahi adalah Dia yang telah berkenan untuk membesarkan Yusuf alaihissalam, yang akan menyelesaikan masalah besar negara bahkan dunia pada saat itu. Krisis, paceklik, kelaparan, dan 7 tahun berturut-turut panjangnya gagal panen. Tetapi ada 7 tahun kemakmuran sebelumnya. Dibesarkan di dalam penjara, dibesarkan di tempat yang menurut orang adalah hina. Maka kalau ada orang Wang Sinawang melihat keadaan lain, Wang Sinawangnya tidak boleh menghalanginya untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan cara yang sangat indah
Allah menceritakan kisah dua orang ini seakan cermin yang berbolak-balik di dalam Al-Quran, seperti cermin yang disebut kaca 1000 yang ada di Keraton Kadiriyah di Pontianak, tempat Ustaz Luqmanul Hakim, yang dimiliki oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, yang satu nasab ke atas dengan Nabi Muhammad bin Anis, meskipun belum tes DNA. Di cermin yang saling berhadapan, pantul memantul itu, tercipta bayang-bayang tak terbatas yang juga memberikan kepada kita harapan yang tidak terbatas tentang perubahan, tentang kebaikan di masa yang akan datang. Ketika Allah mengatakan bahwa nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, cerita yang diceritakan bagian episode paling serunya oleh Habib Muhammad bin Anis, soal baju yang sobek belakang, yang kalau kita ditanya, kalau sampai yang digoda kayak Nabi Yusuf digoda, kira-kira bajunya sobek bagian mana? Ada kawan saya menjawab, kalau saya sobek samping. Kok bisa sobek samping? Karena saya tidak sesoleh yang sobek belakang, tapi insya Allah juga tidak sebejat yang sobek depan. Tengah-tengah, umatan rasaton. Ada juga yang bilang, saya tidak sobek sama sekali, karena saya lepas duluan. Untungnya tampangnya dengan Nabi Yusuf baina sama iwasumur sak, jauh sekali. Jadi peluangnya untuk digoda seperti Nabi Yusuf agak dia usaha. Bagaimana kisah ini ketika Allah menyebutnya sebagai ahsanul qasas di surah Yusuf, maka ada surah namanya Al-Qasas, dan ceritanya bermula dari mimpi. Mimpi di surah Yusuf dialami seorang anak, 11 bintang, bulan, matahari sujud padanya. Mimpi di surat Qasas bermula dari seorang raja melihat ada bayi menenggelamkan kerajaan. Mimpi di surat Yusuf diceritakan kepada bapaknya. Mimpi di surat Qasas diceritakan pada menteri-menterinya. Mimpi di surat Yusuf membuat khawatir bapaknya. Mimpi di surat Qasas menghasilkan pembunuhan anak-anak laki-laki di negeri itu. Di surat Yusuf, saudara-saudara lelaki mendapatkan bisikan setan. Di surat Qasas, seorang ibu mendapat wahyu dari Allah. Bisikan setan menyebabkan perpisahan di surah Yusuf. Wahyu dari Allah menyebabkan perpisahan di surah Qasas. Berpisah karena sebab setan bertahun-tahun lamanya. Berpisah karena perintah Allah hanya beberapa jam saja. Di surat Yusuf, ikhwah, saudara-saudara lelaki menjadi, di surah Yusuf, saudara-saudara lelaki menjadi sebab perpisahan. Di surah Qasas, saudari perempuan satu orang menjadi sebab perjumpaan kembali. Perpisahan di surah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang gelap. Perpisahan di surah Qasas dimasukkan ke dalam peti, dilarung di dalam sungai. Yang menemukan anak di surah Yusuf seorang bangsawan lelaki. Yang menemukan anak di surah Qasas seorang ratu perempuan. Yang kehilangan di surah Yusuf bapak, sampai kita tanya di mana ibunya. Yang kehilangan di surah Qasas ibu, sampai kita tanya di mana bapaknya. Yang menemukan di surah Yusuf maupun di surah Qasas berkata kepada pasangannya masing-masing, kalimatnya sama, asa ayyang fa'ala aw nattakhidahu walada.
Boleh jadi dia bermanfaat untuk kita, atau kita ambil saja dia sebagai anak. Yang di surah Yusuf diperbudak, semi-semi diambil anak. Yang di surah Qasas diambil anak, dibesarkan sebagai pangeran. Yang di surah Yusuf diuji di dalam rumahnya. Yang di surah Qasas diuji di luar istananya. Yang di surah Yusuf ujiannya nafsu syahwat. Yang di surah Qasas ujiannya nafsu amarah. Yang di surah Yusuf dia tidak bersalah, melarikan diri sampai sobek bajunya. Yang di surah Qasas dia bersalah, memukul orang sampai mati orangnya. Yang di surah Yusuf tidak bersalah tapi masuk penjara. Yang di surah Qasas bersalah tapi berhasil melarikan diri. Cerita di surah Yusuf bermula dari Mesir, berakhir di Palestina. Cerita di surah Qasas bermula di Palestina, berakhir di Mesir. Yang di surah Qasas bermula di Mesir, berakhir di Palestina. Maha suci Allah yang menurunkan ayat dan Al-Quran yang begitu indah. Faham belum ini tadi? Saya ingat sebuah jawaban, sudah, tapi belum, tapi sudah. Bagaimana kita bercermin seperti Quran, berkisah dengan cara cermin, dan semuanya adalah tentang ujian yang memang hidup ini adalah ujian. Habib tadi mengatakan selalu ada dua, ada susah, ada senang, ada sakit, ada sembuh, ada laki-laki, ada perempuan, ada lelah, ada santai, ada berat, ada ringan. Ringan sama dijinjing, berat sama difficult. Ini hakikat dunia. Tapi Ustaz Luqmanul Hakim memberikan kata kunci, ini akan berlalu. SPBU, semua pasti berlalu. Dengan kata-kata itu yang terukir dalam suatu kisah di cincin seseorang, kalimat "this too shall pass", ini juga akan berlalu. Semua pasti berlalu. Yang dalam nikmat mudah-mudahan menjadi tidak lalai, yang dalam musibah mudah-mudahan tidak putus asa. Maka kita bercermin dalam kisah-kisah itu, seperti yang kemudian menjadi doa dari seorang Musa alaihissalam di dalam surat Al-Qasas ini. Bagaimana dia kisahnya bersambung juga dengan satu doa yang mengabadi. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku terhadap apa yang kau turunkan di antara kebaikan, aku sangat fakir. Sebagaimana doa Yusuf alaihissalam, dia berdoa, tawaffani muslimah walhiqni bisalihin. Ketika dalam kesulitan yang payah, yang berat, yang susah, maka doa yang diajarkan Musa alaihissalam kepada kita adalah doa
untuk memasrahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai Rabbku, sesungguhnya aku terhadap apapun yang kau turunkan di antara kebaikan sangat memerlukan. Dikatakan dalam tafsirul Qur'anil Azim bahwasanya pada saat itu Musa alaihissalam lapar sekali. Dia dalam keadaan sangat lapar, tetapi lisannya tidak sampai hati untuk memohon kepada Allah sesuatu yang remeh-temeh ini. Dia pasrahkan kebaikan-kebaikan yang mungkin dianugerahkan Allah secara tanpa batas dengan memasrahkannya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku terhadap kebaikan apapun yang ada di sisimu, kebaikan apapun yang engkau turunkan, aku fakir ya Allah. Aku sangat memerlukan ya Allah. Karena dia tahu pemberian Allah jauh lebih besar daripada keperluannya. Karunia Allah jauh lebih besar daripada kebutuhannya. Dia lapar, tapi dia pasrahkan karunia itu kepada Allah. Maka gadis yang tadi ditolongnya datang, salah satunya menjadi wasilah, dihantarkan kepada ayahnya. Maka Musa alaihi salam mendapatkan segala yang dibutuhkannya, bahkan lebih. Makanan yang diminta, makanan yang diharapkan, ia dijamin. Perlindungan, ia najauta min qaumil zalimin. Tempat tinggal, iya. Pekerjaan, iya. Jodoh, iya. Bahkan kenabian. Maka ini kunci. Di saat paling terpuruk, di saat paling susah, seperti Musa jadi buronan, seperti dia kelelahan, seperti dia kelaparan, berlari dari ibu kota Mesir yang saat itu ada di Luxor sampai ke Madian yang hari ini ada di Jordan, jauh ratusan kilometer berlari, kepayahan, kelelahan, ketakutan. Di saat paling terpuruk itu doanya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sungguh aku terhadap apapun kebaikan yang ada di sisimu, yang kau turunkan kepadaku, aku sangat fakir, memerlukan. Maka semua yang dianugerahkan kepada Musa alaihissalam tadi, sepertinya dari wajah-wajahnya kebutuhan semua orang yang hadir di tempat ini. Makanan, perlindungan, tempat tinggal, pekerjaan, jodoh. Cermin sebaliknya, justru Yusuf alaihissalam berdoa, tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin, minta diwafatkan dalam keadaan muslim dan dihimpunkan bersama orang saleh. Berdoanya di puncak kejayaan, bukan ketika di penjara. Minta dimatikan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, bukan saat di penjara, tetapi saat di puncak kejayaannya, menjadi menteri yang gilang gemilang prestasinya, mengurus segala urusan negara, meskipun bukan Menko Saurus, sukses semua. Di saat itu tidak ada cita-cita yang lebih tinggi daripada menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, daripada berhimpun bersama orang-orang saleh. Ketika puncak prestasi, ketika puncak gengsi, ketika nikmat tertinggi, maka harapan terbesar adalah dengan tawaduknya dia mengatakan, tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin. Wang Sinawang, malam ini tentu kita tahu yang ditunggu adalah Ustaz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Hai Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.